Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Kiptiah dengan nomor MPM 227420100165. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas paper saya untuk mata kuliah Hukum Perbankan dengan judul Analisis Regulasi Hukum terhadap Operasional Lembaga Pembiayaan di Indonesia. Baik, pertama kita akan membahas latar belakang. Lembaga pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka berfungsi sebagai penyedia dana bagi individu dan perusahaan, terutama dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam konteks ekonomi yang terus beregulasi hukum yang mengatur operasional lembaga pembiayaan di Indonesia, lembaga pembiayaan membantu mengatasi kendala akses keuangan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha, terutama di sektor informal. Dengan memberikan berbagai produk pembiayaan seperti pinjaman, leasing, dan pembiayaan syariah, lembaga pembiayaan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk menjalankan operasionalnya secara efektif dan bertanggung jawab, lembaga pembiayaan harus mematuhi berbagai regulasi hukum yang telah ditetapkan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta memastikan bahwa lembaga pembiayaan beroperasi dengan cara yang transparan dan akuntabel. Tanpa adanya regulasi yang jelas, risiko penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik tidak etis dapat meningkat, sehingga merugikan konsumen maupun reputasi lembaga itu sendiri. Slide kedua membahas regulasi hukum yang mengatur operasional lembaga pembiayaan di Indonesia. Adapun dasar hukumnya, yakni yang pertama, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988. Keputusan Presiden ini merupakan salah satu dasar hukum awal yang mengatur lembaga pembiayaan di Indonesia. Lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kemudian keputusan Presiden tersebut mengalami perubahan regulasi dan diperbarui dengan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009. Dalam pasal 2 Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan harus memenuhi syarat tertentu dan dapat melakukan berbagai jenis kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berdaya saing. Poin ketiga yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika OJK dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. OJK berfungsi sebagai pengawas, pengatur, pemeriksa, dan penyidik di sektor jasa keuangan yang memastikan bahwa lembaga pembiayaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan konsumen, seperti manipulasi atau penggelapan. Poin keempat yakni ada Peraturan OJK nomor 35 atau POJK nomor 5 tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, termasuk ketentuan mengenai jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, mencakup pinjaman tanpa agunan, leasing, dan factoring. POJK juga menetapkan kewajiban bagi perusahaan pembiayaan untuk mematuhi standar tertentu dalam pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional lembaga pembiayaan. Poin kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini memberikan kerangka hukum yang lebih luas yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang didukung oleh perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek dalam industri jasa keuangan, termasuk lembaga pembiayaan. Dengan adanya undang-undang ini, kerangka hukum bagi lembaga pembiayaan menjadi lebih komprehensif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri serta perlindungan bagi konsumen. Regulasi hukum yang mengatur lembaga pembiayaan di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan
yakni peraturan substansif dan administratif yang saling terkait. Dasar hukum substansif meliputi perjanjian antara pihak perusahaan finansial dan konsumen. Sedangkan dasar hukum administratif meliputi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan OJK, keputusan presiden, undang-undang OJK, peraturan OJK, serta UU P2SK, membentuk kerangka hukum yang mendukung operasional lembaga pembiayaan. Slide selanjutnya membahas tentang bagaimana regulasi yang diterapkan mempengaruhi kinerja lembaga pembiayaan di Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk transparansi, efisiensi operasional, dan tanggung jawab lembaga. Dampak positif dari regulasi tersebut meliputi poin yang pertama, yakni meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Regulasi yang ketat dan jelas tentunya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pembiayaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga sebagai berikut. Yang pertama, yakni lembaga pembiayaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi operasional secara berkala kepada OJK. Kewajiban ini mencakup laporan tahunan dan data laporan khusus jika terjadi peristiwa yang penting. Laporan ini harus mencakup informasi yang akurat dan lengkap tentang posisi keuangan, arus kas, dan hasil operasional. Dengan adanya pelaporan yang transparan, konsumen dan investor dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang valid. Yang kedua, yakni dengan audit dan pengawasan. OJK melakukan audit dan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa lembaga pembiayaan mematuhi peraturan yang berlaku. Audit ini membantu meningkatkan akuntabilitas lembaga karena mereka harus siap untuk diaudit dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan operasional mereka. Dampak positif yang kedua yakni mendorong efisiensi operasional. Regulasi yang baik juga mendorong efisiensi operasional lembaga pembiayaan dengan cara berikut. Yang pertama, memiliki manajemen risiko yang efektif. Lembaga pembiayaan diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang efektif. Sistem ini harus dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan mereka, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Dengan demikian, lembaga dapat menghindari kerugian dan meningkatkan keandalan operasional mereka. Cara yang kedua yakni adanya optimalisasi proses bisnis. Dengan adanya regulasi, mendorong lembaga pembiayaan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis mereka. Contohnya seperti, mereka mungkin perlu mengimplementasikan teknologi informasi yang lebih baik untuk mempercepat proses aplikasi pinjaman atau meningkatkan layanan pelanggan. Teknologi ini dapat membantu dalam pengolahan data yang cepat dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Dampak positif yang ketiga yakni menilai indikator kinerja lembaga pembiayaan. Beberapa indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk menilai kinerja lembaga pembiayaan diantaranya, yang pertama ada pertumbuhan aset, merupakan salah satu indikator utama kinerja lembaga pembiayaan. Regulasi yang baik memungkinkan lembaga untuk menarik lebih banyak investasi dan menyalurkan dana kepada nasabah dengan lebih efektif, misalnya dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Lembaga pembiayaan dapat lebih mudah mendapatkan dana dari pasar modal atau institusi keuangan lainnya. Yang kedua, kualitas portofolio pinjaman. Kualitas portofolio pinjaman dapat diukur melalui tingkat kredit macet, non-performing loan atau NPL. Regulasi yang ketat mendorong lembaga untuk melakukan analisis kredit yang lebih baik sebelum memberikan pinjaman. Dengan menerapkan standar penilaian kredit yang ketat, lembaga dapat mengurangi resiko gagal bayar, sehingga meningkatkan kualitas portofolio pinjaman mereka. Yang ketiga, yakni tingkat kepuasan pelanggan. Regulasi juga berperan dalam meningkatkan layanan pelanggan. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi standar tertentu, lembaga pembiayaan dituntut untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Survei kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai seberapa baik lembaga tersebut untuk memenuhi harapan nasabah. Meskipun regulasi membawa banyak manfaat, lembaga pembiayaan tentunya juga menghadapi beberapa tantangan. Adapun tantangan dalam mematuhi regulasi tersebut diantaranya, yang pertama adalah mematuhi regulasi seringkali memerlukan investasi besar dalam sistem manajemen risiko dan kepatuhan. Biaya ini dapat menjadi beban bagi lembaga-lembaga kecil atau lembaga baru yang mungkin tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi semua persyaratan tersebut. Yang kedua, banyaknya regulasi yang harus dipatuhi dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapannya. Slide selanjutnya yakni tanggung jawab lembaga pembiayaan.
Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong bagi lembaga pembiayaan untuk bertanggung jawab dalam operasional mereka. Adapun tanggung jawab yang dimaksud antara lain, lembaga pembiayaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan dan mengikuti prosedur audit yang ditetapkan oleh OJK. Kewajiban ini memastikan bahwa lembaga beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, regulasi menuntut lembaga untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ini mencakup pengelolaan risiko, pengawasan internal, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, serta perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Slide selanjutnya yakni sanksi atas ketidakpatuhan lembaga pembiayaan. Sanksi terhadap ketidakpatuhan lembaga pembiayaan di Indonesia diatur oleh OJK untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum mengenakan sanksi, OJK biasanya memberikan kesempatan kepada lembaga dapat berupa peringatan tertulis atau rekomendasi untuk melakukan perubahan dalam praktik operasional mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Adapun jenis-jenis sanksi yang dimaksud meliputi 1. Denda. Besaran denda tentunya bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap konsumen dan pasar. Yang kedua, dengan cara peringatan tertulis. Peringatan ini diberikan sebagai langkah awal sebelum sanksi yang lebih berat dikenakan. Peringatan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada lembaga untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang ketiga, pembatasan kegiatan usaha. Dalam kasus pelanggaran yang serius atau berulang, OJK dapat membatasi kegiatan usaha lembaga pembiayaan tertentu sampai mereka memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang keempat, pembekuan kegiatan usaha. Jika suatu lembaga pembiayaan terus-menerus melanggar peraturan, meskipun telah diberikan peringatan dan kesempatan untuk memperbaiki, OJK dapat memutus untuk membekukan kegiatan usahanya. Yang kelima atau yang terakhir yakni sanksi pidana. Dalam kasus pelanggaran yang sangat serius, seperti penipuan atau penggelapan, OJK juga memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dikenakan sanksi pidana. Baik, selanjutnya yakni kesimpulan. Lembaga pembiayaan di Indonesia beroperasi dalam kerangka regulasi yang kompleks dan beragam, yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka berfungsi secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga-lembaga ini beroperasi di bawah kerangka regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka berfungsi secara efektif dan bertanggung jawab. Peraturan yang ada seperti OJK, peraturan presiden, serta berbagai peraturan OJK memberikan pedoman yang jelas bagi operasional lembaga pembiayaan. Dengan adanya regulasi yang baik, diharapkan lembaga pembiayaan dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat, mencegah praktek bisnis yang tidak sehat, dan menjaga kestabilan sistem keuangan.